Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-25. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema rugi. Ya, rugi itu punya beberapa pengertian ya, tidak mendapatkan manfaat, tidak mendapat keuntungan atau kehilangan sesuatu. Dan saya percaya tidak ada dari kita yang ingin mengalami kerugian. Ya, kita biasanya berusaha dengan sedemikian rupa supaya kita justru mendapatkan keuntungan ya. Tetapi hari ini Yeremia 25 akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus waspada, kita harus hati-hati jangan sampai kita justru mengalami kerugian dalam hidup, sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun yang dalam kehidupan ini ya. Nah, Yeremia 25 menceritakan bangsa Yehuda mengalami kerugian. Seperti apa? Kita akan baca dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Tetapi yang saya bacakan ini dalam terjemahan yang lama. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu tidak mendengarkan aku, firman Tuhan, sehingga kamu memancingku untuk marah dengan pekerjaan tanganmu dan merugikan kamu sendiri. Ya, ada firman Tuhan yang datang kepada Yehuda, ya sangat tegas ini bahwa mereka merugikan diri sendiri. Ya, mereka melakukan hal-hal yang kemudian membuat mereka kehilangan manfaat, kehilangan keuntungan, kehilangan berkat, dan itu menjadi kerugian yang sangat besar. Kerugian apa yang dialami oleh bangsa Yehuda? Mereka kehilangan berkat untuk tetap diam di tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi apa yang sudah mereka pegang, apa yang sudah mereka terima, yang seharusnya itu dapat dinikmati selama-lamanya, kemudian menjadi hilang. Ya, berkat yang sudah di tangan itu terlepas dan hilang. Ya, ini tentunya sangat menyedihkan ya. Mereka dibuang selama 70 tahun ke Babel. Ya, apa yang selama ini menjadi keuntungan mereka kemudian dengan begitu saja hilang karena perlakuan atau tingkah laku mereka sendiri. Itu sebabnya dikatakan mereka merugikan dirinya sendiri. Apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yehuda sehingga mereka mengalami kerugian yang sedemikian besar. Ya, satu hal yang sangat jelas dituliskan di dalam ayat yang di dalam pasal 25 ini adalah perilaku tidak mau mendengarkan ya. Ayat 3 dan ayat 4 di pasal 25 ini menjelaskan bahwa firman Tuhan itu datang terus-menerus selama kira-kira 23 tahun. Ya, firman Allah itu diberitahukan terus oleh hamba Tuhan, oleh nabi-nabinya ya. Tetapi Yehuda yang berulang kali diingatkan jangan menyembah ilah lain, yang diingatkan ayo terus mengikuti petunjuk Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan ya. Ini satu hal yang perlu sekali kita perhatikan dalam kehidupan kita. Tidak mau mendengarkan itu sama dengan satu perilaku yang menolak pesan yang diberikan. Tidak mau mendengarkan itu kadang-kadang nampaknya sepele, hanya tidak memperhatikan atau tidak mau melakukan, tetapi sesungguhnya punya arti yang sangat dalam karena di dalamnya ada satu bentuk tidak menghargai orang yang berbicara atau yang menyampaikan pesan. Bahkan kemudian lebih dalam lagi dapat muncul dijelaskan dalam satu kesimpulan, tidak mau mendengarkan itu kemudian adalah sikap memberontak atau tidak mau mengakui orang yang memberikan pesan-pesan itu. Karena Yehuda tidak mau mendengarkan, mereka terus hidup sesukanya, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, mereka melakukan perbuatan jahat, ya terus mengikuti kehendak mereka sendiri, bahkan menyembah ilah-ilah lain. Dan itu sebabnya mereka merugikan dirinya sendiri, kehilangan berkat yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Nah, ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita. Kita anak-anak Tuhan mengalami janji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan itu menerima janji Tuhan untuk diberkati, untuk mengalami kesuksesan, mengalami kepandaian, mengalami banyak pertolongan Tuhan. Tetapi kita pun juga perlu waspada. Dalam perjalanan hidup kita akan ada terus petunjuk-petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan. Setiap kali kita ke gereja atau kita baca firman, Bapak Ibu dengar renungan, kita seperti mendengarkan suara, dan suara itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah firman Allah sendiri. Jadi dalam perjalanan hidup kita
Kita setiap hari itu juga dengar suara Tuhan, dengar perintah Tuhan, dengar kehendak Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak menjadi sama dengan Yehuda. Ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita hanya mendengar tetapi tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan artinya tidak mau mengerti, tidak mau melakukannya. Sehingga itu akan bisa membuat kita juga mengalami kerugian, ya. Jadi jangan sampai kita mengalami kerugian, kehilangan berkat Tuhan, kehilangan janji-janji Tuhan karena kita tidak mau mendengar firman, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ada beberapa hal yang kita perlu waspadai dalam hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan kita, ya, di dalam banyak hal karena kita tidak mau mendengarkan firman Allah. Firman Allah mengatakan bahwa jangan sia-siakan waktu. Tapi waktu kita menyia-nyiakan waktu kita tidak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, itu sama kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita kehilangan kesempatan belajar pada saat kapan kita tidak mau rajin belajar, tidak mau mendengarkan firman Tuhan untuk rajin, dan kita kemudian menjadi orang-orang yang malas dengan kesempatan-kesempatan belajar. Kita bisa mengalami kerugian, kehilangan kesempatan belajar. Banyak orang yang kehilangan kesempatan berkarir. Kenapa? Karena kurang bertanggung jawab dengan apa yang harus dikerjakannya. Banyak orang kehilangan kesempatan dalam kebersamaannya dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena sibuk dengan dirinya sendiri atau kemudian tidak mau menjaga hubungan yang baik. Ada orang-orang yang kehilangan kepercayaan karena kita tidak mau dengar firman Allah untuk hidup jujur, untuk hidup dalam integritas, dan kita kemudian tidak segan-segan melakukan kebohongan, melakukan kecurangan gitu. Ada orang-orang yang kehilangan berkat kedamaian. Kenapa? Karena tidak mau mendengarkan firman Allah untuk memberi maaf, ya, untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Jadi hari ini ada satu pelajaran yang sangat penting, ya. Berkat Tuhan sudah janjikan dan Tuhan pasti sediakan. Tetapi kita pun harus mengambil bagian kita. Dengarkan apa yang firman Tuhan berikan. Jadi kalau kita tidak mau mengalami kerugian dalam hidup kita, mari kita belajar untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Yehuda mengalami kerugian karena tidak mau mendengarkan, berarti kita perlu belajar untuk mengalami keuntungan, untuk tidak mengalami kerugian. Kita harus mau mendengarkan, ya. Jadi mendengarkan itu seperti apa? Ya, kembali dekat sama firman Tuhan. Karena waktu kita doa, waktu kita baca firman, waktu kita ibadah, kita memuji Tuhan, kita sebenarnya sedang telinga rohani kita sedang mendengarkan sesuatu. Telinga jasmani kita dengar ayat-ayat dibacakan, dan telinga rohani kita dapat menangkap ini suara Tuhan, ini kehendak Tuhan, pikiran kita dapat mengerti. Saat-saat itulah kita mendengar suara Tuhan. Mungkin juga dari nasihat orang-orang di sekitar kita, dari sharing-sharing yang kita lakukan, kita juga bisa dengar suara Tuhan. Jadi mari dengarkan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan, segeralah lakukan. Karena kalau kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan berkata akan ada keuntungan, ada kekuatan, ada berkat yang kita terima. Matius 7 ayat 24 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Atas batu akan menjadi satu rumah yang kokoh, rumah yang kuat. Jadi mari hari ini kita belajar. Beri telinga rohani kita, telinga jasmani kita untuk mendengarkan Tuhan dan melakukannya sehingga kita akan mendapatkan keuntungan. Jangan sampai kita rugi. Sebagai anak-anak Tuhan ada banyak hal yang Tuhan sudah sediakan, asalkan kita mau mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya. Saya percaya setiap kita akan menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar sambil lalu, tetapi kita mau mengerti dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat untuk kita semua terus belajar mendengarkan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau mau menceritakan kesaksian, baik mukjizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, pekerjaan dan lain-lainnya, dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp pada nomor 0813 2742
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya ada keuntungan yang besar, ada berkat yang besar saat kami mau mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa berkati kami semua, keluarga GPDI LCD Magelang, untuk menjadi pribadi yang mencintai firman-Mu, membuka hati kami dengan firman-Mu, membuka telinga kami untuk mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu, supaya berkat-berkat yang Tuhan janjikan, kekuatan, setiap janji firman-Mu itu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, lembutkan hati kami yang mendengarkan firman-Mu untuk kemudian mengerti dan melakukannya. Berkati setiap kami umat-umat-Mu untuk terus mencintai Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami percaya firman-Mu lah yang menuntun kami. Berbahagialah seluruh keluarga GPDI LCD Magelang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila kami memakan hasil jeripaya kami, berbahagialah kami dan baiklah keadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.